up? You're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia, with me Mutia Wirasastro as your host. Gue punya Faiz Ramadan dan Raffi di sini. Raffi View, rfi.view. Akhirnya di fallback. Let's go. Abis ini follower nambah. Iya, Nama dua. Box Out sama Mutia. Ini repeat order ya berarti ya. Repeat order. Karena tanggapan masyarakat bagus. Langsung fans Utah Jazz nambah 1 di kolom komen. Itu lucu banget sih. Back by popular demand. Back by popular demand. Ada Vio di sini. Yay. So, kita akan bahas nih ya masih keseruan NBA. NBA Cup yang lagi bergulir, regular season yang masih bergulir, dan karena ketika kita lagi taping saat ini bentar lagi kita akan ada Thanksgiving game. Jadi kita akan bahas itu dulu. Tapi minggu kemarin karena rencananya ada Faiz nggak jadi ya. Jadi gue akan berikan panggung dulu ke Faiz. Walaupun beritanya mungkin agak outdated sedikit, tapi ini kita bisa katakan cukup timeless karena cukup life changing untuk franchise-nya. Gimana dengan udah nggak adanya seorang Nico Harrison dia. So reaction dulu deh lo sebagai fans atau gimana nih reaksi lo deh pokoknya dengan nggak adanya pemecatan Nico Harrison. Ini temanya timeless ya, soalnya kan bilang time will tell if I'm right, karena nggak pernah ada tuh time-nya. Time nggak pernah kejadian. Nggak pernah kejadian, benar. Katanya defense wins championship tuh nggak tahu di abad keberapa, nggak tahu. Jadi reaksi lo gimana? Jadi apa ya, sebenarnya kalau ditanya tepat apa nggak sih pecat Nico gitu, kapan harusnya saat paling tepat pecat Nico? Menurut gua kalau lo sebagai owner tim yang benar, saat paling tepat pecat Nico Harrison adalah saat dia ngajuin proposal untuk trade Doncic dari tim lu. Lo tuh itu saat paling tepat. Lo di Interstellar tuh bener-bener kayak ngelihat ke masa lalu. Iya. itu saat paling tepat pertama. Okay. Kedua, ketika dia bener eksekusi kan lu pikir kan, oh ini orang halu nih, ngablu nih, nggak mungkin kejadian. Beneran kejadian pas diumumin sama Syams, itu harusnya saat paling tepat kedua buat lu pecat. Itu saat itu juga. Abis lu pecat, lu bikinlah agenda kayak Lakers gagal trade buat Mark Williams gitu-gitu. Iya, benar. Gagal medical check up, medical report. Bener. Bilangnya kayak dia habis ngapain kayak gitu, dan akhirnya beneran nggak pernah sehat-sehat gitu kan. Jadi menurut gue sih emang ya ini sesuatu yang udah gue lihat dari hari pertama ketika gue ngeliat trade itu. Nggak akan kemana-mana karena ya, dan menurut gue sih sebenarnya ini tuh jalan keluar yang mudah ya buat Nico ya. Karena dia dengan gampang ya udah pecat dengan duit pesangon segala macam, sementara yang menderita Dallas Maverick dan fans-fansnya gitu mundur 5 tahun 10 tahun secara timeline gitu. Jadi ini sih menurut gua jalan keluar yang sangat tidak bertanggung jawab dari seorang Nico Harrison gitu. Dan sebenarnya menurut gua ini kan sebenarnya move yang dilakukan oleh Patrick Dumont untuk cuci tangan. Karena jangan lupa fans Mavericks perlu skeptis sama move-nya Patrick Dumont ini, karena sebenarnya dia orang paling pertama yang mendukung Nico Harrison, dan dia juga orang yang tetap ikut ngelemparin tai ke Luka Doncic ketika misalkan oh iya Luka tuh karena gendut nggak punya singular fokus, nggak punya, beda sama pemain-pemain zaman dulu Michael Jordan, Shaquille O'Neal, emang mereka latihan gitu. Jadi maksud gue ini tuh sebenarnya cuma move yang karena secara atmosfer di stadion tuh udah nggak kondusif sama sekali gitu. Jadi mereka buat cuci tangan, langkah paling mudah pertama adalah ya udah Nico Harrison gue depak aja daripada dia cuma pasang tangga buat kabur kan. Mendingan sekarang sekalian pergi aja sekalian gitu. Jadi menurut gue sih ini langkah cuci tangan yang menurut gue lu nggak perlu langsung percaya gitu. Lu harus kritisin, karena yang paling penting adalah move berikutnya apa. Kalau pecat Nico Harrison, semua orang juga tahu itu harus dipecat, bahkan dari zaman pertama kali dia nge-trade gitu. Next move-nya itu yang jadi penting buat Dallas Maverick sekarang ini. Oke. Gue setuju sih kalau secara move yang dilakukan oleh Patrick Dumont tuh kayak a hear them move gitu. Hear them. Ya udah nih gue pecat lah biar crowd control juga kan. Menurut gue ya dari kacamata seorang business owner, you can't keep losing ini kan your franchise gitu. Pemasukan lo kan lo nggak mungkirin ya dari attendance ya kan, dari merch and everything, games, bigger picture-nya ya kalau you're losing fans literally gitu. Fansnya Luka Doncic ikut gitu jadi fansnya Luka di Lakers. Jelas ini ya udah I saw it coming juga, cuma yang kata lo bilang ini
berapa bulan too late juga gitu ya. Udah cukup telat ya. Vi, lo melihatnya nih what's next for Mavs dengan gak adanya Nico Harrison? Yang lo lihat apakah akan ada trade besar? Karena udah nggak dibayang-bayangin sama Dajjal kayak Nico Harrison. Soalnya di Sentel udah keluar. Gimana? AD mau ke Clippers. Jadi makin jadi tim pesakitan ya itu ya. Tim patua. Tim pesakitan, tim tua ya kan, tim udah masa senja. Vi, lo ngeliatnya gimana Mavs? Gue ngeliatnya pasti bakal di blow up sih itu tim. Maksudnya pasti nge-save kayak Max Christie, pemain-pemain muda lainnya gitu loh. Cuman sih saya Derek Lively juga. Cuman kalau ngeliat dari Anthony Davis, Najee Marshall, PJ Washington gitu-gitu kan, Kyrie Irving, Klay Thompson. Maksudnya kan udah pada pass of them prime gitu lah. Jadi gue pengennya sih ya blow this whole project aja sekalian. Cari number one pick di 2002 berapa? 2026. 2002. Soalnya dia cuma punya first pick di musim ini. Abis itu dia nggak punya kontrol atas first pick mereka sendiri sampai 2030 atau 31. Oh wow, oke. Ini termasuk karena trade yang ini? Trade Luka? Karena bagian dari trade. Oh wow, Karena oke. bagian dari soalnya dia kan kehilangan buat trade buat PJ Washington dan trade lain-lain. Benar. Trade Kyrie juga kan pakai pick juga. Jadi memang banyak udah nggak dikontrol, udah nggak di Mavericks sebenarnya. Iya. Menarik sih karena sebenarnya prospeknya Mavs nih, gue nggak tahu sih kalian setuju atau enggak. Apakah AD ini masih jadi trade piece yang valuable atau enggak di umur 35? 32 tahun. Kelihatan ke 35 sih. Kelihatan sih tuir baret 32 tapi ya gitu kan in and out ya kan availability-nya. Cuma menarik kalau bicara skenario singkat aja. Kalau gue pribadi ya, apakah bisa lo mengirim AD ke Chicago ke hometownnya, dan dari Chicago lo bisa dapet siapa yang udah akan expiring kan, ada Vooch, ada Kobe White juga expiring gitu, or in a hindsight is kalau lo nggak ngelihat specific trade piece gitu ya atau player or a team, lo melihatnya Mavs saat ini butuh apa sih? Kalau menurut gue malah kalau gue jadi GM Mavs, gue nggak akan trade AD sekarang karena gue ngelihat ini tuh valuasi Edi paling rendah tuh sekarang. Jadi lo mesti tunggu dia naik dulu. Kalau saham lo bener, lo jangan jual murah, lo rugi gitu. Jadi lo udah rugi nggak lepas Doncic, terus lo rugi trade Edi, jadi another mistake gitu. Menurut gua lo mesti mainin Edi setelah sehat sepenuhnya. Misalkan nih weekend ini main sehat, abis itu lo biarin dia main sampai Februari. Abis itu lihat situasinya sampai trade deadline, apakah dia bisa naik apa enggak. Kalaupun misalkan hasilnya bagus dan Kyrie sembuh, menurut gue ya go ahead aja sampai akhir musim. Kalau misalkan memang udah nggak dapet, lo trade pas trade deadline. Oke. Game wise sebenarnya Dallas juga saat ini ya in a pickle ya, karena rekor-rekor statistiknya pun juga rekor-rekor jelek gitu ya. Second lowest 3-point percentage, second highest turnover, because no one is moving the ball technically gitu. No one is moving the ball, no one's actually orchestrating the shot selection juga, which makes me think apakah harus ada move untuk datengin Jamoran mungkin. point guard gitu ya, butuh point guard, maybe star point guard yang bisa gel ke Mavs as a system. Vi, lo ada ide lain gak mungkin? Apa sih yang lagi dibutuhin Mavs saat ini? Lah gue kira D'Angelo Russell udah star itu. D'Angelo Russell di fantasy box atau masih di sampah. Masih di sungai kadang-kadang kan. Jadi belum jadi star sesungguhnya nih kayak ini Dilo nih. Oke. Well, that's Dallas ya. Karena banyak yang akan kita bahas, so let's just move on for now. Kita lihat kalau kata Faiz tadi, kalau AD nih masih gede upside-nya, apakah bisa jadi trade piece yang valuable. Selanjutnya Lakers, kembalinya LeBron. Woohoo. Nah, soalnya yang bikin menarik karena mereka ketemu di Thanksgiving game. Berarti Sabtu pagi waktu Indonesia, guys. Benar. Oh, ini emang Adam Silver bisa-bisanya ya dengan tim drama ketemu tim drama ini. Seru sekali. Pas lagi liburan lagi. Iya. Dengan nuansa Thanksgiving kan. Jadi nanti Lakers, LeBron nyamperin Mark Cuban, thank you ya udah ngasih luka gitu kan. We're thankful
for Luka Doncic. Well, Lakers saat ini dengan LeBron balik sampel 2 game ya. Ya, baru 3 game lah. 2 atau 3 game sejauh ini. It's looking good for a 40-year-old guy sejauh ini yang datang dari G-League. Zero to hero ya ini ya. Yoi. Zero to hero story Umur ya. 40 tahun G-League. Bener. Berarti ini emang geriatric movementnya Lakers nih ya. Ini tuh storyline udah dibuat dari jauh hari. Untuk datengin orang 40 tahun. Lakers dengan rekor 13 kemenangan 4 kekalahan, 5 winning streak so far, second in the West. Dengan baliknya LeBron deh, Vi, lo melihatnya dari sampel 2-3 pertandingan ini, apa yang lo lihat dengan LeBron balik? Dari 2 game pertama melawan Utah Jazz, dia menjadi second ball. Bas. 2 game pertama gue kan tanggal berapa ya, pokoknya 2 game pertama lawan Utah Jazz deh pokoknya. Iya, benar-benar. Gue ngerasa kayak LeBron tuh makin game pertama kayak nggak ada kontribusi yang wah banget gitu loh, maksudnya. Ya. Oke ada, cuman dengan adanya Luka dengan similar player type archetype gitu, kayak gue liatnya LeBron jadi bener-bener dijadiin second optionnya untuk Lakers. Ya. Dan JJ Redick kayak udah nge-move udah nge-adjust supaya Luka tuh ya Luka yang bakal take over dan dan LeBron dengan catatan berapa nih? Iya, 17,7. Oh 17,7, 5 Poin per game. rebound, 8,7 8,7 assist. Itu juga mainnya dengan minute restriction ya. Pas Iya, game pertama. iya. Jadi cuma main 28 menit, 26 menit itu setahu gue. Iya, Vi, gue mau nambahin ini juga karena menarik, karena lo bahas tentang Utah itu, by the way game pertama LeBron pas udah balik ya. Game pertama di musim ini berarti ya, dia kan musim belum ini, main ya. sama Betul. sekali gitu ya. Well, I probably nitpick gitu ya. Mungkin ini nitpicking stats dan juga game pertamanya mungkin ease his way into it gitu ya, dengan akhirnya bermain di satu musim full dengan Luka and everything, adjustment dengan pemain-pemain barunya, Jack LaRavia, Austin Reeves, I don't know. Menurut gue yang menarik juga yang perlu kita lihat adalah walaupun dia masih dengan double digitsnya, tapi plus minus dia juga minusnya yang paling tinggi, minus 14 di game itu gitu. Yang menurut gue sangat room for improvementnya gede banget itu defense, jelas seorang LeBron James. Offensive wise, gue merasa ini nggak terlalu extraordinary, nggak terlalu berbeda dibanding LeBron sebelumnya. Kadang dia sering main ISO, dia sering main dari top of the key, looking around, kalau bisa penetrate, drive, and then simple layup. It's just so hard to guard seorang LeBron aja gitu ya. Terus kedua pun juga dalam transisi, dia sering lari ke depan duluan untuk dapat bola. So transition wise on offense, dia juga masih untuk seorang pria usia 40 tahun gila sih. Tapi defense, gue merasa kontribusinya belum ada, terutama di off ball defense gitu, untuk dia moving around. You can spot him di game itu sering banyak banget berdiri gitu ya, dan lawan it will be exposed every time, especially kalau if you're moving to playoffs, they got exposed on every mistake that they have gitu, apalagi game of 7. Jadi gue merasa gue nggak tahu sih apakah ini adalah sinyal untuk lebih mengefektifkan lagi minutnya LeBron, karena ya itu tadi, your body is decaying, mungkin ya lo nggak akan sefit itu untuk move around gitu ya. Jadi I don't know gitu, maksud gue dengan adanya rising star baru di Lakers, dan mereka juga udah bermain beberapa kali di awal musim tanpa LeBron, menurut gue ini awal yang baik sih buat perlahan-lahan untuk terbiasa, maybe playing him lebih banyak off the bench gitu ya, untuk lebih efektif. It happens with Clay, I think, di Mavs sejauh ini, at least di sampel beberapa pertandingan he plays off the bench, justru lebih efektif. Karena udah itu tadi udah pasca injury, udah past his prime lah. Mungkin that's the case juga for LeBron. What do you think is singkat aja tentang LeBron nih balik, siapa yang paling diuntungkan, atau how's LeBron so far? Sebenarnya kalau gue nambahin sedikit, itu buat ngakalin fitness LeBron adalah dia selalu bermain bersama, kalau nggak Luka Doncic atau Austin Reeves. Jadi udah nggak ada periode dia bermain bersama line up yang nggak ada shot creator lain gitu. Jadi dia lumayan kebantu di situnya sih. Jadi secara loadnya juga udah terjaga secara offensively. Dia lebih kayak oh ya udah gue nerima, abis itu gue attack dari weak side aja gitu. Dan secara defensively sebenarnya menarik Lakers adalah dia di awal musim dan musim lalu sebenarnya dia
switch heavy. Sementara di game kemarin gue agak lupa kalau game lawan Utah. Cuma kalau pas lawan game Clippers kemarin karena lawan James Harden, mereka adjust untuk banyak blitz, banyak trap untuk Harden. Jadi mereka juga ya udah gue concede ya udah 3 lawan 4 di secara defensively, tapi mereka bisa survive gitu. Jadi menarik buat ngelihat adjustment kecil kayak misalkan kayak shot selectionnya DeAndre Ayton fokus di pen area aja, which specialize dia sendiri karena kan dia punya floater yang bagus juga. Dan kayak misalkan hal-hal kecil kayak Jackson Hayes. Dia dapat bola ketika di short roll situation, dia udah makin bagus membaca kapan gue bisa dunk ke dalam, kapan gue bisa kick out keluar. Jadi timing ya. Improvement kecil yang menarik buat dipantau ke depannya buat Lakers. Oke. Vi, ada yang lo mau tambahin tentang bagaimana Lakers bermain sejauh ini, efektivitas ataupun certain players to watch? Yang gue pengen jaga-jaga sih ini siapa ya, kayak LeBron kan makin sini ya umurnya udah 40 tahun nih. Mungkin lebih gimana caranya yang Lakers bisa ngejaga fitnessnya LeBron biar bisa dipakai di playoff. Jadi misalkan kayak nanti regular season di bulan Februari akhir atau bulan Maret gitu, mungkin diistirahatin atau yang malah di second scoring optionnya malah Austin Rivers lagi. Jadi LeBron mungkin lebih take a back seat lagi buat nanti buat disimpan di playoff sih, menurut gue sih gitu. Oke. That's Lakers. Seru ya ngelihat perkembangannya Lakers dengan ketambahan superstar dan LeBron with the new and improved probably roles yang mungkin yang juga akan shifting sedikit. Thanksgiving game hari Sabtu pagi ya, kita lihat. Prediksi dong. Menang Mavs, kasihan. Menang Mavs. Kasihan. Oke, Vi. Gua Lakers lah. Iya, gua rasa masih ya kalau Luka main sih gua rasa akan case-nya sama waktu Luka baru main pertama kali lawan Mavs. Mungkin gua lebih nebak stats saja sih. Gimana? Luka akan 40 point triple double. Enggak 8. Triple double. Enggak 80. Enggak usah. Capek. Masih panjang. Lakers sih, ya. Gua rasa, ini mainnya pun juga di Dallas pun kan? Enggak di Lakers. Di Lakers. Di Crypto. Oh wow, oke, it's going to be fun. Karena game, iya benar game pertamanya homecomingnya AD, benar. Oke. Alright, it's gonna be fun. Hari Sabtu pagi. Up next we have Toronto Raptors nih, dengan yang kayaknya nggak kita bahas dari awal musim nih Toronto. Iya, banyak protes. Kok nggak ada yang bahas Scottie Barnes gitu? Nggak ada yang bahas Brandon Ingram gitu. Waduh, siap. Ini Raptors saat ini dengan line up-nya yang cukup berhasil dan so far they have 9 winning streak dengan rekor 14 kemenangan, 5 kekalahan. Cukup berhasil dengan line up Quickly, RJ Barrett, Brandon Ingram, Scottie Barnes, dan Jakob Poeltl. Nah, let's start with what works so far buat mereka nih, Toronto. Sejauh ini, peringkat ke-7 di offensive rating dan peringkat ke-4 di defensive rating loh. Gila, Toronto ya. Apa kuncinya, Vi, sejauh ini? Dengan gue sih ngeliat ball movement-nya Toronto sih cepet banget ya, maksudnya nanti misalkan Immanuel Quickley bawa bola ke top of the key, terus nanti Jakob Poeltl nge-screen atau enggak ngambil handoff dari Immanuel Quickley, terus ada rotasi tuh dari Immanuel Quickley ke weak side buat ngasih screen orang lain. Nanti kayak wing player kayak RJ Barrett ngambil bola di Jakob Poeltl, nanti balikin lagi ke Quickley. Jadi ada ball movement cepat banget ya. Dan ini di sini gue juga menemukan satu stats yang cukup menarik. Toronto Raptors ada di peringkat satu dari 3 tim yang memiliki assist per game 30 atau lebih. 30 loh. 30. Gila. Itu cuma ada 3 tim doang. Wow. Oke. Nanti yang tim kedua bakal kita bahas juga. 30 assist per game, so ball movement terus jalan. Iya dan court vision untuk tahu teammate lo di mana to facilitate for them gitu ya. Oke. Low 3-point attempt team. This team is this good or bad? Is menurut lo apakah karena shot selection yang lebih baik inside the key or what's happening with this karena Raptor lebih team? ke pemilihan shooting mereka sih, karena mereka tadi kan yang kita khawatirkan adalah semua orang tuh mau bawa bola sendiri, iso ball, dan nggak jalan kan secara offensively stuck. Tapi malah yang terjadi adalah sebaliknya, di mana RJ Barrett, Brandon Ingram, Scottie Barnes saling gantian ngedrive, saling bergantian bergerak dari gravitasi satu sama lain untuk masuk ke dalam
paint area gitu. Jadi nggak khawatir kalau attempt 3 point-nya mereka rendah karena mereka fokus masuk ke dalam ke paint dan mereka juga punya mid-range shooter yang sangat baik dalam diri Brandon Ingram dan Immanuel Quickley yang udah improve secara mid-range. Jadi point offensively keraguan gue di season preview tuh udah tertangani sih sebenarnya. Jadi secara offensively mereka gel dan secara defensively kita nggak usah heran gitu. Jadi ada Scottie Barnes yang bisa jaga 1-5, ada Jakob Poeltl punya presence di paint gitu. Immanuel Quickley juga secara POA defense-nya juga meningkat gitu. Jadi gue sih secara defense gue nggak ragu, tapi offensively ini yang leap ini yang membuat mereka sampai ke peringkat 2 di East. Iya, nambahin juga Jakob Poeltl lu sebagai pemain yang bermain di Ligma, maksudnya bisa jadi playmaking hub juga gitu ya untuk bisa bantu scoring options. Again, that's all about court vision gitu, dan lo tahu teammate lo di mana, playing so well gitu walaupun sebagai big man. Menurut gue ngelihatnya Raptors nih menarik nih kalau trennya naik terus. Gue melihat ini history repeats itself. Lo melihat seorang Pascal Siakam sama dengan ekuivalennya misalnya Kyle Lowry gitu ya. Tipe-tipe yang star yang nggak mau di trade gitu. Tapi akhirnya cabut juga gitu ya. Pascal Siakam, terus mungkin ekuivalennya seperti DeMar DeRozan misalnya. Yeah. Terus ada juga misalnya kalau kita lihat pemain-pemain kayak Scottie Barnes gitu ya. Menurut gue cukup bisa kita gambarkan kayak all star, tapi gitu apakah bisa upside-nya tinggi atau enggak kayak Lowry dan sebagainya. Terus lo punya Kawhi-nya siapa ya dalam situasi ini ya? Mungkin Brandon Ingram sebagai closer exactly, dan injury prone juga. Nah betul Iya kan lo lihat equivalennya nih, ini ya injury prone. hopefully mereka dapat 1 tahun free injury-nya Brandon Ingram kayak free injury-nya Kawhi. Kawhi gitu. Jangan-jangan closernya Dagger juga gitu ya. 2019 gitu ya. Raptors nih gue menantikan banget sih karena menurut gue they're a fun team to watch. Yeah. Itu satu gitu kan ya. Jadi semoga upside-nya bagus sehingga bisa kayak gini terus. Sama I'm a big fan of high assist game juga tadi V yang lo point out juga. Jadi semoga oke sih. Jamal Shead, do you wanna say something V tentang Jamal Shead nih? Siapa yang punya di fantasy? Fahmi yang punya. Fahmi. Jamal Shead tapi dog banget sih, kenceng banget itu orang. Dog banget ya. Gue ngerasa kayak bener-bener jadi yang bench kayak Jose Alvarado. Jadi bener-bener yang energi guy yang gitu-gitu deh. Jadi bikin mereka menarik makin mirip sama kayak 2019 Raptors adalah bench mob-nya. Bench mob-nya kan ketika itu dia punya Fred VanVleet yang ngelit dari serangkaian bench-nya kan. Sekarang dia punya Jamal Shead, ada Grady Dick juga sama Jacoby Walters sebagai scorer optionnya dari bench. Dan rookie mereka yang si Colin Murray Bulls itu juga lumayan oke secara defensively gitu sih. Oke. Gue pengen shout out ini dong si Mamu itu bisa nge-stretch the floor loh. Jadi kalau kayak pemain-pemain yang butuh kayak Scottie Barnes itu kan dia prefer main di dalam kan. Itu Mamu bisa nge-stretch keluar. Jadi benar-benar jadi 3-point threat juga. Terus ini lucunya Raptors nih, gue punya stats menarik. Di NBA sekarang cuma ada satu tim yang punya 4 pemain yang 4-4-nya nge-score 15 poin atau lebih. Tapi dengan minimal 15 game minimal main 15 kali. Iya. Dan ini semua mainnya udah pada 16, 17, 16. Itu yang main 16 tuh Quickley sama Ingram. Ingram sama Barrett bersama Quickley main 17. Dan tim yang mendekati hampir kayak gitu cuman Rockets sama Cavs. Tapi itu gara-garanya cuman Jared Allen sama Kevin Durant kurang 1 game. Dia cuma 14. Oke. Makanya gak masuk kriteria. Iya. Soalnya Rockets game. baru main 17 game, tapi Cavs sudah main 19 game juga. Iya. Tapi menurut lu kayak gitu ya, berarti sepenangkapan gue ada 4 pemain at least yang dengan average 15 plus 15 poin per game at least. Is it good or bad? Is in a way ini point distributionnya emang ke si 4 orang ini. Terus kalau lo tadi perbandingannya dengan Rockets kan juga ada, ya gimana sih, maksudnya kita bisa sebut kayak big four playersnya gitu. Is it good
sustainable atau enggak menurut lo? Menurut gue ini bagus karena Oke. kan mereka pembagiannya adalah volume shooting di 1-3-nya tuh rata. Cuma ketika mereka harus ada yang step up, di situ mereka punya branding gram gitu. Iya. Jadi menurut gue ini good problem to have aja sih. Oke. That's Raptors. Kita masih di wilayah timur nih. Selanjutnya Yoi. Miami Heat. Yoi. Mantap. Dari utara ke selatan. Your second team ya. Bener. Second tim gue, tim pandemi gue. By the way, semoga Erik Spoelstra dengan musibahnya ya, Yeah. yang melanda dia, semoga bisa resurrect lagi dan bisa Tapi dia semangat lagi lagi. merayakan. Gimana ya kan? Dia punya 800 kemenangan sepanjang harinya. Benar, 800 kemenangan. Dia pas ke locker room dia bingung Dia ini bingung, merayakan apa? merayakan apa? Merayakan Juara apa? enggak ya? Juara Kita enggak, belum regular apa-apa. season doang. Belum. Masih November. Iya, game ke-800-nya seorang Erik Spoelstra. Berarti sejauh ini benar gak sih? Berarti dia pelatih terlama saat ini, current, setelah sebelumnya kan pop terus sekarang Kalau pop di ini. tim yang sama kayaknya iya. Cuma kalau secara actively kayaknya masih Rick Carlisle. Cuma kan Oh, wow, Carlisle sempat oke. pindah tim kan dari Mavs ke Pacers. Iya, gitu. di tim yang sama. Ya, kalau di tim yang sama Oke. Oh tapi dia kali liburan ya? yang itu? aktif kan, yang aktif. Yang aktif ya saat ini. Ya. Oke, that's Spoelstra with Miami Heat. Line up-nya cukup berhasil sejauh ini. Mitchell Hero, Powell, kemudian and Wiggins, Adebayo, Kel Elwer juga ya off the bench. Gila sih. Jaime Hakis. Nih pemain-pemain gila sih yang menurut gue Miami Heat so far sejauh ini cukup rata ya point distributionnya. Rekor 13 kemenangan, 6 kekalahan dengan 6 winning streak sejauh ini, third in the East right now. What's moving so far buat Miami Heat? Vi, lo kalau mau mulai duluan. Sama seperti Toronto Raptors. Oke. Dia juga tim yang dapat 30 assist per game. Oke. Dia rata-ratanya 30 assist per game. Terus mainnya juga cepat ya. Jadi offensive style-nya tuh minim pick and roll tapi full motion. Jadi Full motion. bener-bener lari-larian juga sih. Iya. Jadi pergerakan bolanya jalan dan kayak kemarin pas Bam Adebayo sempat cedera seminggu 2 minggu gitu, Kel Elwer bisa ngegantiin step up. Kel Jadi Elwer. walaupun poinnya dibagi ke Norman Powell dan Andrew Wiggins gitu, cuman reboundingnya terjaga sih. You wanna say something about the defense, Vi? Karena statistik yang menarik juga kita bahas gimana Heat bisa menahan opposition field goal attempt, efektivitasnya. Apa sih yang menarik tentang defense-nya Heat ini? Defense-nya Heat menurut gue, maksudnya tiap posisi kayak guard, forward, sama center tuh bisa punya pemain masing-masing bisa defensive specialist. Kalau kayak di guard ada Devin Mitchell. Kalau di forward bisa pakai Wiggins. Iya, Wiggins. Terus di center ya bisa pakai Bam Adebayo kalau mau butuh agak cepet-cepet, atau enggak pakai Kel Elwer sih. Jadi menurut gue bisa switchable, dan kalau lu punya pemain kayak Simone Fontecchio gitu kan cukup rentan di defense juga kan. Iya. Jadi harus siap itu sih, siap pemain-pemain yang spesialis defensive archetype-nya bagus. Bam, lo melihatnya sejauh ini perkembangannya gimana sih? Karena dia kan berganti-ganti peran in a way that ketika lo melihat dia bermain di masa pandemi, load-nya bisa di-share lah gitu ya dengan Jimmy Butler misalnya. Nah, sekarang he has to be the cornerstone gitu, mau nggak mau ya, dengan Tyler Hero ya masih bisa terbilang muda, pemain muda, jadi belum bisa lo katakan sebagai cornerstone-nya franchise. Bam nih, lo ngeliatnya development-nya kayak apa sih? Gue menilai Bam ini sekarang arguably center paling komplit di NBA in a two-way sense ya. Ya. Karena secara defense dia nggak cuma kayak kalau Embiid kan lo fokus di di paint area, abis itu ketika defense masuk ke dalam, tapi ketika switch dia bisa dipunish kan. Ya. Lo ketika nge-switch ke Bam itu lebih susah men dibanding lo misalkan tetap dijaga sama Tyler Hero gitu, kemudian lo jaga Tyler Hero. Jadi secara switchability dia sangat bagus. Secara offense tadinya kan dia defensive switchable, tapi secara offensive masih belum komplit skill setnya. Ya. Tapi di offense full motion hit saat ini kan mensyaratkan untuk bisa drive, bisa shoot, bisa passing. Selama ini kita mengenal Bam adalah offensive HP yang bagus, bisa passing, tapi dia udah improve di shooting. Secara drive juga dia megang bola juga oke banget. Jadi dia skema ini sangat nyaman untuk Bam Adebayo. Oke. Dan menurut gue sih ini musim yang harusnya menjadi musim terbaiknya Bam sih. Iya. Tapi ada satu poin yang menarik sebenarnya, full motion ini sebenarnya prediksi gue akan
mulai ditweak sedikit karena Tyler Hero udah balik. Oke. Plus poin terbaik dari Tyler Hero adalah ketika dia bermain pick and roll sebenarnya. Pick and roll situation di mana dia dapat pick, dia bisa exploit 3 point gitu kan. Nah, jadi mungkin secara kayak Duncan Robinson dulu gak sih bentukannya? Ya, jadi misalkan dari off ball atau misalkan ketika dia pick and roll sama Bam gitu kan. Musuhnya going under, dia shoot nembak 3 point. Nah, menurut gue sih secara takaran mungkin setelah sebelumnya mungkin 90% full motion. Tapi mungkin akan geser ke 80% atau 70% untuk ngasih ruang untuk Tyler Hero bermain dengan gaya mainnya dia. Walaupun dia sebenarnya secara drive and kick ini juga bisa juga, tapi agak sayangnya kalau pick and roll maestro kayak Tyler Hero juga nggak dimaksimalin gitu sih. Iya, I mean dengan offensive style yang lo bener-bener full motion kayak gini, menurut gue sih eventually itu akan rentan eksploitasi gak sih ketika lo masuk playoff, karena full motion ya unpredictable, siapa yang akan ambil shootnya juga unpredictable, but then again you cannot really rely on that di 82 pertandingan dan nanti di playoff gitu ya. Yang singkat aja menurut lo di Miami Heat ini dengan line up yang ada, what's the next best thing dari offensive style-nya nggak sih, Is? Ada nggak yang lo melihat kayaknya kalau Heat harus move on dari full motion, kayaknya bisa pakai ini deh. In my head misalnya kayak main 5 out gitu dengan line up yang ada gitu ya, Celtic style gitu ya, 5 out. Or what do you think kira-kira? Sebenarnya sih full motion ini udah nggak jauh berbeda sama 5 out-nya, karena kan starting point adalah 5 pemain itu nggak ada yang di dalam pen area, nggak ada di dalam inside area. Jadi sebenarnya sih nggak jauh berbeda, tapi mungkin tweaks penting adalah gimana pemain-pemain kayak Andrew Wiggins atau misalkan Davion Mitchell mungkin improving di cutting di dalam untuk free roll di dalam inside di pen area gitu. Di mana itu yang dilakukan ketika Jrue Holiday di zamannya Celtics gitu. Jadi ketika semua orang fokus ke dribble, orang masuk cutting dribble, ketika itu juga kalau lo punya timing yang bagus, lo akan dapat open di dalam gitu sih. Iya. Dan opsinya pun juga banyak. Kalau opsinya kalau nggak open di dalam, lo bisa kick out juga, karena helpnya pun juga akan lebih pack di paint anyway. Oke. Karena kita udah masuk masa-masa Thanksgiving waktu Amerika Serikat. Thanksgiving tuh ekuivalennya apa ya di Indonesia? Lebaran ya? Apa ya? Lebaran. Iya, Thanksgiving makan-makan, silaturahmi, berkumpul sama teman-teman. Thanksgiving time ya. Jadi sekarang gue mau Vio dan Faiz memberikan kira-kira apa hal, mau itu hal random atau pemain atau tim yang bikin lo thankful untuk tahun ini. What are you thankful for? Vio dulu. Apa Pi? Iya. Yang pertama, ya pasti Utah Jazz related sih. Yang pertama, iyalah, haruslah. Keontae George ambil improvement yang sangat bagus. Ya. Maksudnya ya masih lah kayak kadang-kadang ambil shot 3 point yang jelek. Cuman kayak benar-benar shot selectionnya sekarang jadi bagus banget. Jadi driving jadi lebih pede, nggak harus ngandelin 3 point nggak jelas kayak Damian Lillard gitu. Kan suka gue ledekin kayak, lu siapa sih Damian Lillard gitu. Jadi gue kesel banget kadang. Cuman makin kesini makin shot selection makin bagus. Jadi point guard as a point guard ya, bukan scoring point guard, itu jadi lebih bisa sharing the ball gitu kan. Jadi gue berterima kasih. Jadi mungkin gue punya ngeliat ada future lah buat dia di Utah Jazz atau di tim-tim NBA yang lain gitu. Oh, tapi lo berarti membuka kesempatan untuk tim-tim lain mengambil seorang Keontae George? Ya kalau harganya cocok. Trader sejati bro. Trader ya. Apalagi Vi, ada lagi nggak? Ini personal juga nggak apa-apa Vi, by the way. Ini gue dulu semua berarti ya? Iya, nggak apa-apa. Baru ganti. Yang kedua ada Pablo Torre. Lu tau Pablo Torre ya? PTFO. Itu orang keren sih kata gue. Jurnalis paling hot saat ini. Generational run tahun ini mungkin ada di dia, dari ngebuka kasusnya Kawhi dan keren, dan tukang tanam pohon itu. Tanam pohon. Terus ada itu orang keren sih, skill jurnalistiknya bisa gue akuin sangat keren. Investigasi, membocorkan rahasia itu gitu ya. Tapi maksudnya bahaya buat dia loh ya kan, emang bahaya buat membahayakan dia. diri sendiri loh itu investigative journalism. Pakai debat sama Mark Cuban lagi. Pablo Torre ya. Oke, that's basketball in general ya. Oke. Is, lo mau mulai?
Kalau gue bersyukur sama Kate Cunningham. Kate Wih. Cunningham. Karena gue udah dari awal rookie seasonnya Kate Cunningham udah kayak ini pemain pasti jadi nih. Karena gimana cara dia ngebaca pick and roll itu mengingatkan gue pada Luka Doncic sebenarnya. Nah jadi ketika akhirnya dia punya tim yang proper buat dia punya kesehatan, jadilah sekarang pemain terbaik di wilayah timur. Kate Cunningham. Kate Cunningham. Oke, next. What are Dan you kedua, thankful for? gue sih sangat bersyukur karena rookie musim ini bagus-bagus. Tapi yang sangat menarik perhatian gue adalah Derrick Queen dari Pelicans. Oke. Karena dari awal kan kita bilang, nih lo aneh banget sih, lo Pelicans, lo udah tahu tim lo nggak sebagus itu, tapi lo nge-trade first round pick lo di tahun depan unprotected lagi. Ya. Kan pasti harus seseorang yang bener-bener bagus banget supaya ini pay off gitu kan. Bagus banget, benar. Harus bagus banget. Iya, iya. Dan menurut gua pelan-pelan Derrick Queen mulai membuktikan itu karena menurut gua dia talenta yang langka, dia big, punya size, I think 6'11 or 7 footer gitu. Tapi dia punya passing touch yang bagus, dia punya awareness position yang bagus dan dia bisa menjadi modern big sebagai offensive hub di NBA dan secara motor bagus. Jadi menurut gua Pelicans udah punya seseorang yang bisa diandalkan untuk franchise-nya dia. Dan ini cocok untuk bermain bareng sama Trey Murphy, sama Herbert Jones gitu. Yeah. Jadi menurut gua Derrick Queen pemain yang harus kalian pantau kalau kalian belum lihat performa dia sejauh ini. Oke. Lo gimana, Mut? Kate Cunningham sama Derrick Queen. Oke, gue pertama sama Kevio gue akan menggadang-gadangkan Phoenix Suns dulu dong. Oh iya dong. Tapi bukan timnya, tapi ke coachnya menurut gue. Jordan Ott, bener. Gue I'm thankful for Jordan Ott karena akhirnya untuk pertama kali gue melihat ada harapan di Phoenix Suns. Ini dia. Kayaknya ini tahunnya deh guys. Ternyata nggak perlu Bradley Beal. Tidak perlu Bradley Beal. Kevin Durant. Big Three. Apa itu Big Three? Tidak usah. Cukup Colin Gillespie. Colin Gillespie benar. Dylan Brooks. Makanya gue melihat tipe obviously banyak faktor ya. Kenapa akhirnya Suns at least dengan ransnya yang sejauh ini oke. Naik turun masih untuk seorang Devin Booker, but for them to win dengan Devin Booker lagi having an off night, that say something about Phoenix Suns kan. Dan gue melihatnya karena tadi you mentioned about Colin Gillespie, terus pemain-pemain yang masih emerging ya kayak Ryan Dunn, Osoi Ighodaro, rookie-rookienya juga. Menurut gue hopefully kalau emang konsisten, gue melihat ada seorang Erik Spoelstra di diri seorang Jordan Messiah, apa turning water into wine misalnya kayak Jesus ya atau Judas gitu ya. Gue melihat sih emang ada potensi di situ ngelihat gimana performanya Phoenix Suns sejauh ini, terutama Colin Gillespie karena playing off the bench dengan lo style bermain kayak bener-bener lo udah bermain bertahun-tahun di bukan cuma di NBA tapi di Phoenix Suns basketball gitu. They say something about the coaching, terus gue melihat chemistry, locker room talk juga gue melihat sangat-sangat gel gitu. I think it helps juga punya coach yang umurnya lebih dekat ke mereka gitu ya dibandingkan yang mungkin udah rada-rada tua gitu ya. Hopefully ini konsisten. I like it so far dan sejauh ini mungkin it is bold to say tapi menurut gue dimanapun nanti Phoenix Suns berakhir di musim ini, gue rasa Jordan Ott itu adalah salah satu hal terbaik yang terjadi untuk Phoenix Suns. Benar. Saat ini ya. Semoga gitu terus ya. Anyway, terus number 2 would be I'm gonna give a random shout out untuk pemain yang gue rasa ini kenapa gue kepikiran karena saat ini arguably dia juga masuk dalam salah satu MVP candidate, Donovan Mitchell. I love his story dari zaman dia di Utah. Dia one of the Cinderella stories I would say di NBA. Dia drafted 13th overall. Dia saat itu bukan yang not a potential franchise player ketika lo melihat seorang Luka, lo tahu
ketika masuk ke Dallas, this is the guy for us gitu kan. Ketika lihat LeBron, this is the guy for us, but not Donovan Mitchell gitu. Lo nggak melihat dia sebagai pemain se-franchise itu. But work his way, hustle, dan akhirnya sampai abis dari Utah, kemudian sekarang masuk ke Cleveland. Menurut gue, this is his team. Finally gitu, having to play di Cleveland, I think benar-benar bring out his potential. Dan satu lagi, dan ini mungkin beyond basketball ya, I love to see players yang kelihatan nemuin sparks-nya lagi guys. Iya gak sih? Dan itu susah gitu dicari, dan banyak juga kejadian di NBA gitu ya, minta di trade lah apa segala macam, dan ternyata akhirnya berlabuh di tim yang emang tim yang harusnya buat dia gitu, secara sistem ataupun secara chemistry and everything. So Donovan Mitchell is one of the guys I would say, terlepas lo mendukung tim apa, you would root for this guy gitu loh. Ya less enemy lah menurut gue ya, emang straight up ini aja, straight up businessman aja gitu, yang nggak neko-neko, nggak macem-macem gitu. So I'm thankful for Donovan Mitchell. Semoga dengan Cleveland dia betah dan tetap bisa grow and prosper with the team. Gitu. Itu yang dua hal yang gue thankful di Thanksgiving ini. Kalian apa mungkin ya di kolom komentar bisa tulis what are you thankful for, yang berkaitan dengan basket ya, be it NBA, be it other leagues, IBL, benar-benar, ataupun your personal development kalau lo main basket segala macam, what are you thankful for di Thanksgiving kali ini gitu ya. Tapi kita juga thankful juga karena punya mereka yang menonton kita nungguin. Bener, wih, Faiz bisa nih masuk ya. Bisa dong. We're thankful for you guys udah nontonin kita. Ini kita udah berarti ini episode keberapa ya? 300 something gak sih? Harusnya sih ya. 300 something ya. By the way kita tuh anniversary setiap Februari. Jadi tahun depan udah berapa tahun kita ya, nanti kita hitung. By the way nanti anniversary juga, let's make something special. Anyway, that's a wrap for this episode's Box Out. Vi, thank you. Thank you. Kita akan sama-sama menyaksikan Mavs versus Lakers. Jangan lupa follow @BoxOutIndonesia. Kalau mau komen-komen take kalian, hot take kalian, ataupun kita lempar-lempar juga nanti next spot juga throw in question ya. Boleh. Kita akan jawab di pot. Thank you so much guys for watching. We'll see you guys next time. This is Box Out. Bye.